Haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika kanak-kanak Yesus dipersembahkan di Bait Allah, ada di Yerusalem seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Aser, namanya Hana. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah menikah, ia hidup 7 tahun bersama suaminya, dan sekarang ia sudah janda berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan Bait Allah, dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada hari kanak-kanak Yesus dipersembahkan di Bait Allah, Hana pun datang ke Bait Allah dan mengucap syukur kepada Allah, serta berbicara tentang kanak Yesus kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Setelah menyelesaikan semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah Maria dan Yusuf beserta kanak Yesus ke kota kediaman mereka, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para suster, frater, Bapak Ibu, saudara-saudari, kembali ke apa yang saya katakan di bagian pengantar. Dalam bacaan pertama, penulis Yohanes menulis tentang 3 kelompok manusia yang perlu untuk tidak mengasihi dunia, yaitu bapak-bapak, anak muda, dan anak-anak. Ada 3 hal yang harus dibenci untuk dunia. Pertama, keinginan daging. Kedua, keinginan mata. Yang ketiga, keangkuhan. Itu adalah 3 hal yang membuat para bapak-bapak, orang muda, dan anak-anak harus membenci dunia. Nah, pertanyaannya, kenapa ibu-ibu tidak ada? Kira-kira menurut frater, kenapa Yohanes tidak menulis untuk ibu-ibu tentang tidak mengasihi dunia ini? Sudah dapat Injil eksegese Yohanes kan? Belum. Oh, sudah. Belum ya? Ya, tapi frater jawab tidak dari segi eksegese, dari segi penafsiran sendiri. Kira-kira kenapa? Karena ibu-ibu memberikan yang terbaik untuk bapak-bapak, anak-anak, dan remaja. Ibu-ibu memberikan yang terbaik. Ini kan versi bapak-bapak ini. Sekarang versi ibu-ibu. Ibu dokter, kira-kira kenapa ibu-ibu tidak disebut? Hampir sama. Hah? Idem ya. Tidak ada yang skip nih. Suster, kenapa? Ya, kita sama-sama pakai orang Kalimantan saja sebagai pembanding. Kalau menurut saya, karena Yohanes kan dekat sama Bunda Maria, dia lihat sifat-sifatnya Bunda Maria udah tahu. Oh, jadi karena dekat dengan Bunda Maria, makanya dia tidak mau omong tentang ibu-ibu ya. Tapi sebelum Bunda Maria, yang pertama, suster sudah pernah dengar kan kalau Maria Magdalena itu pacar pertamanya Yohanes Rasul nih. Jadi bagi Maria Magdalena, Yohanes itu cinta pertama, Yesus itu cinta terakhir. Oh, tidak tahu. Hai, untung kamu pindah ke negara, makanya tahu. Saya baca buku itu dari buku yang diberi oleh suster di negara, OSF juga. Judulnya Saat-saat Intim Bersama Sang Guru. Berbicara tentang perjalanan hidup Maria Magdalena dengan Yesus, juga dengan Yohanes Pembaptis, sampai kemudian akhirnya dia jatuh cinta pada Yesus. Ditulis oleh seorang pastor dari Cina kalau tidak salah, untuk mengimbangi novel Da Vinci Code itu.
Tapi yang mau dikatakan di situ, bagi Yohanes, Maria Magdalena itu cinta pertama karena mereka itu teman kecil. Waktu Yohanes masuk kaum Eseni atau sekolah seminari itu, mereka pisah. Lalu kan Yohanes tinggal jauh. Kemudian setelah Yohanes jadi Rasul Yesus kan, Yohanes ini menjadi murid yang sangat dikasihi Yesus. Kenapa? Nanti kita lihat di edisi lain. Tapi kemudian mungkin saja karena cinta segitiga tadi itu. Hubungan dengan Maria Magdalena. Karena Maria Magdalena kan anak orang kaya. Dia anak tukang kain di Magdala. Dia juga pemain harpa yang selalu tampil di setiap event-event besar. Tapi ada sebuah persoalan besar dalam dirinya yang suster juga sudah tahu atau belum? Ada sebuah persoalan besar yang ada dalam diri Maria Magdalena, walaupun dia itu anak orang kaya dan seorang artis. Belum tahu juga. Kasihan. Dia kan orang yang dirasuki oleh 7 roh jahat dan tidak ada satu pun yang bisa menyembuhkan. Jadi ini sebuah penyakit di dalam dirinya yang dia tidak tahu siapa yang bisa menyembuhkan. Maka ketika satu kali dia hadir dalam perjamuan di rumah Om Simon namanya, dia bermain harpa. Dan setelah itu dia langsung turun pergi ke sebuah sudut, di mana di sudut itu di keremangan ada Yesus bersama para muridnya. Nah, mulai saat itulah ia jatuh cinta pada Yesus. Saya rasa cerita ini jangan diteruskan. Kita kembali ke kenapa Yohanes tidak menulis ibu-ibu. Pertama, bisa juga karena dia tidak enak sama Bunda Maria, atau juga karena dia sudah paham ibu-ibu seperti Maria Magdalena. Tapi kalau kita memaknai apa yang disampaikan oleh Yohanes ini untuk zaman now, apakah masih berlaku untuk ibu-ibu zaman now? Mungkin saja zaman Yohanes, ibu-ibunya memang seperti itu, lugu-lugu. Jadi tidak terlalu terkontaminasi dengan dunia dan banyak keinginan. Tapi kalau ibu-ibu zaman sekarang, ya kan, maka mestinya tambah lagi satu untuk ibu-ibu ini, untuk tidak mengasihi dunia dalam konteks keinginan yang terlalu banyak. Karena kalau bicara keinginan, yang paling banyak ingin itu ibu-ibu. Sehingga dia shopping walaupun dia tidak butuh, tapi karena ingin dia beli. Sehingga di lemarinya numpuk pakaian, tapi kita tidak tahu kapan dia pakai. Ya, hanya karena ingin. Kalau tetangga sudah beli alat baru untuk dapur, maka ibu di sebelah juga pasti pingin, harus cepat-cepat dia punya. Pokoknya banyaklah. Kalau kita coba memaknai ibu-ibu zaman sekarang, keinginannya jauh lebih besar dan lebih banyak. Maka memang kata orang, hidup itu yang paling baik, jalanilah hidup berdasarkan kebutuhan, bukan pada keinginan. Karena yang kita ingini tidak semua kita butuhkan, tapi yang kita butuhkan tanpa kita ingini itu pasti perlu. Makan. Kita boleh tidak punya nafsu makan dan tidak ingin makan, tapi kalau tidak makan juga kan lambung perih, jadi wajib. Kemudian, tapi ada orang yang makan karena ingin, walaupun sudah kenyang, makan terus. Padahal lambung sudah tidak butuh lagi, tapi maunya kunyah terus, ingin kunyah terus. Sehingga hasilnya ada perbedaan penampakan. Yang inginnya terlalu banyak, hasilnya lebih gembul dan lebih gembrot. Tapi kalau yang makannya sesuai kebutuhan, pasti ramping-ramping saja. Kesimpulannya kembali ke diri kita masing-masing. Keberadaan kita seperti apa. Tapi yang paling penting untuk kita itu memaknai ketika Yohanes berbicara jangan membenci dunia, tentu maksudnya bukan dunia universal. Tapi dunia dalam konteks 3 hal tadi. Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan. Dan memang inilah 3 hal yang selalu melekat dalam diri setiap pribadi. Entah perempuan, entah laki-laki, entah anak-anak, entah orang muda. Dan ketika Yohanes berbicara tentang jangan mengasihi dunia, itu dalam konteks keinginan-keinginan yang tidak teratur seperti tadi. Tentu masih ada banyak lagi, tapi setidak-tidaknya 3 hal tadi menjadi sumber yang membuat kita itu banyak ingin, karena semua bermula dari mata. Kalau mata tidak melihat, pasti kita tidak pingin juga kan. Tapi karena mata melihat, lalu kita pingin. Contoh, kalau kita lihat, kalau kita bilang, ayo makan sate, tapi sebelum kita lihat satenya, pasti kita tidak terlalu berminat untuk makan.
Tapi begitu lihat satenya, oh mantap sekali, pasti kita pingin untuk makan. Jadi semua bermula dari mata. Begitu juga kalau kita shopping. Kalau mata tidak lihat, kita tidak tahu mana yang menarik. Tapi karena mata kita melihat, lalu kita pingin, padahal sebelumnya kita tidak butuh. Nah inilah bahaya terbesar untuk ibu-ibu zaman sekarang. Apalagi kalau sudah ada Shopee, apalagi yang lain-lain, pasti keinginannya banyak. Maka kita berharap dan berdoa, kelahiran Yesus itu sebenarnya membantu untuk meredam keinginan kita yang tidak teratur. Memang tidak mudah, tapi untuk itulah Yesus menjelma menjadi manusia dan tinggal di dalam diri kita, merebut kembali hati kita, supaya Ia mengatur keinginan kita untuk diubah. Hidup berdasarkan kebutuhan dan bukan berdasarkan keinginan. Maka kita juga perlu memaknai apa yang dilakukan oleh Hana dalam bacaan Injil. Saya rasa sebagai perempuan, dia juga punya banyak keinginannya. Tapi dia coba untuk membalut banyak keinginan itu dengan hidup sesuai dengan kehendak Allah. Kita menemukan dia sebagai seorang perempuan yang walaupun sudah janda, banyak menghabiskan waktu untuk datang ke bait Allah. Dan saya rasa inilah sumber kebahagiaan hidup. Ketika kita ditinggalkan oleh banyak hal dan kekayaan dunia, kita perlu datang kepada Allah. Hidup sebagai janda pasti tidak mudah. Juga tidak ada cerita apakah dia punya anak atau cucu. Tapi kita membayangkan dia janda yang hidup seorang diri, yang ternyata dia menemukan kedamaian dan kebahagiaan hidup dengan dia selalu datang ke bait Allah. Dan inilah pilihan hidup yang baik dan benar. Dan hanya ketika sering-sering datang ke bait Allah, kita akan dikuatkan untuk bisa meredam berbagai macam bentuk keinginan hidup yang mungkin menjebak untuk merusak kita dan atau menjauhkan kita dari Allah. Kita berdoa untuk para ibu, juga suster-suster ini masuk ibu-ibu atau tidak ya? Masuk, supaya memilih hidup seperti Hana, menjadikan bait Allah atau tabernakel sebagai tempat kita mengadu untuk menemukan kebahagiaan dan memenuhi kebutuhan hidup kita secara jasmani dan rohani. Semoga Tuhan memberkati.